Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus COVID-19 yang ada di wilayah Malioboro, Yogyakarta, kami saat ini telah tersambung dengan Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Yogyakarta, Bapak Heru Purwadi melalui Skype. Terima kasih Pak Heru atas Ya, waktunya Pak. iya, Nurun, gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Pak Heru, untuk informasi yang pertama kami ingin mengkonfirmasi dulu Pak, apakah sudah ada informasi terkait dengan penambahan pedagang mungkin atau penambahan kasus yang sembuh dari pedagang ini yang sudah masuk ke laporan dari Pak Heru? ya kalau yang sembuh nih kita masih belum waktu inkubasinya belum selesai. Ini masih hanya siang ini tadi kita dapat kabar satu lagi yang positif yang tadi itu adalah yang kemarin kita swab dalam tracing kontak erat dengan kasus yang pertama. Jadi ini ada tambahan satu ibu-ibu yang terkena dari kontak erat yang selama ini memang jualannya tidak jauh dari ibu yang kemarin dari kasus pertama itu. Baik. Jadi kita sebenarnya nunggu beberapa hasil swab aja sebenarnya sekarang. Karena tracing kita masih lakukan, cuma tracing yang kasus-kasus baru yang ada interaksi-interaksi baru. Baik, Pak, terkait dengan perkembangan yang masih terus berjalan sampai saat ini, dari yang terkonfirmasi positif ini ada apakah ini merupakan hasil pengembangan kasus sebelumnya atau ini merupakan temuan baru, Pak? Enggak, ini pengembangan kasus sebelumnya ini sudah kita swab agak lama dan kemudian hasilnya baru siang tadi keluar. Jadi ini memang pengembangan dari kasus pertama, jadi bukan kasus baru. Baik, dari tracingnya sendiri apakah juga sudah diketahui asal atau pertama kali penyebarannya terjadi Pak? Dari mana atau dari siapa seperti itu? Itu kontak erat dengan kasus yang pertama, karena jualannya tidak jauh dari ibu yang pertama yang meninggal itu. Baik, Pak, kami ingin mengetahui sedikit lebih jauh sebenarnya terkait dengan PKL di Malioboro ini selama masa pandemi ini berjualannya seperti apa Pak? Apakah sudah melakukan penjagaan diri misalnya dengan menggunakan APD atau seperti apa Pak selama masa pandemi ini? Ya selama ini kalau di Malioboro memang kita kan menggunakan protokol yang sebenarnya ketat. Sejak masuk kita sudah minta scan QR code dan kemudian selalu pakai masker dan jaga jarak. Semuanya sudah kita atur sedemikian rupa, termasuk jalur-jalur jalannya pun semuanya sudah diatur. Nah, yang sekarang kita tegaskan juga itu pada para pedagang kaki lima itu yang sekarang alhamdulillah sudah menggunakan semuanya protokol COVID-19 yang ada di sekitarnya sana. Nah, saya kira kasus-kasus ini sebenarnya hanya sampai sekarang kita masih menemukan dari kasus pertama dari pengembangan kasusnya. Belum kita temukan kasus-kasus di titik-titik yang lain yang tidak terkait dengan kasus pertama. Jadi moga-moga tidak berkembang kemana-mana dan itu hanya di kasus itu saja. Oke, berarti kalau dari yang disampaikan Pak Heru tadi, kasus ini merupakan kasus yang terjadi di wilayah Malioboro saja ya Pak, belum tersebar ke tempat lainnya ya Pak ya? Betul. Baik, Pak Heru, untuk sampai saat ini apakah sudah dilakukan Pak atau mungkin ada rencana ke depannya melakukan simulasi protokol kesehatan di kawasan Malioboro? Kalau simulasi sebenarnya sudah lama, sejak awal dulu kita membuat simulasi di kawasan Malioboro sudah ada. Dan saya kira seluruh pedagang dan termasuk pengunjung yang dulu sudah datang pun kita sudah simulasikan bagaimana menerapkan protokol COVID di Malioboro. Nah, bahkan kemarin setelah kasus pertama muncul, kita kemudian melakukan disinfektasi sepanjang Malioboro seluruhnya. Dan kemarin Selasa Wage seperti biasa, setiap Selasa Wage, sekalian kemarin kita melakukan disinfektasi ulang dan seluruh pedagang kaki lima kalau Selasa Wage seperti biasa libur semuanya. Jadi memang ya insya Allah kondisi Malioboro sudah kita ulang-ulang dengan disinfektasi dan juga upaya-upaya menjaga kebersihan, menjaga ketertiban pelaksanaan protokol COVID dan segala macamnya. Baik, Pak Heru, untuk saat ini setelah adanya kasus ini, apakah di Malioboro ini seluruh pedagang kaki lima diminta untuk menutup dagangannya terlebih dahulu atau tetap beroperasi seperti biasa, Pak? Masih tetap beroperasi seperti biasa, hanya di titik ruas tertentu yang terkait dengan kasus biasanya kita minta mereka isolasi. Jadi beberapa yang
kita minta isolasi adalah memang yang mereka punya kontak erat dan sekarang sudah tidak berdagang. Hanya di ruas-ruas tertentu antara 8 sampai 12 orang mungkin yang kita minta isolasi untuk tidak jualan. Selebihnya yang lain jualan seperti biasa. Baik, Pak Heru, yang terakhir untuk pantauan kunjungan wisata terutama saat akhir pekan sampai saat ini seperti apa Pak di Malioboro sendiri? Ya, kalau di akhir pekan saya kira Malioboro masih cukup menjadi salah satu tujuan yang banyak dituju oleh banyak wisatawan. Dan alhamdulillah perkembangannya juga karena memang hari-hari ini mungkin kasus di berbagai kota juga naik semuanya. Sehingga sejak awal memang orang yang datang ke Jogja termasuk Malioboro itu sudah sadar dengan menggunakan protokol COVID, melengkapi semua hal yang terkait dengan persyaratan-persyaratan untuk masuk ke Malioboro, masker dan segala macam dilakukan. Dan moga-moga ini kasus-kasus yang muncul di berbagai kota ini juga menjadi bagian dari upaya kita menyadarkan bahwa pertahanan kita yang paling akhir adalah pertahanan dengan menggunakan masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Heru Purwadi atas waktunya Pak. Selamat kembali beraktivitas Pak.